Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara mahasiswa. Semoga kita tetap sehat walafiat di tengah menghadapi COVID yang terus berlangsung ini. Mohon izin, masker saya lepas ya, karena saya harus omong panjang. Oke, pada kesempatan ini kita akan bicara tentang bentuk lahan denudasional. Kata kuncinya apa ketika bicara tentang denudasional itu adalah denudasi, denudation gitu ya. Jadi denudasi itu adalah sama atau identik dengan dissection. Jadi sebuah kondisi alam permukaan bumi gitu ya, yang kemudian terdissected, terpotong. Terpotong oleh apa? Ya kalau alam kemudian terpotong oleh konsentrasi runoff, curah hujan yang jatuh, yang kemudian mengumpul gitu ya, alirannya kemudian membentuk lembah. Sehingga bentuk lahan denudasional identik dengan adanya lembah-lembah itu. Adanya lembah-lembah itu. Semakin banyak lembah dengan jarak tertentu, ya kalau di buku Van Suydam ada klasifikasi sekian jaraknya, kemudian ini tertoreh ringan, terdissected ringan gitu ya. Kemudian jaraknya dari sekian-sekian itu sedang, kemudian kalau rapat ya lembah itu kemudian dikatakan sebagai dissection, dissected, terpotong oleh pelembahan yang kuat itu, yang itu menunjukkan bahwa proses denudasi semakin kuat. Nah, proses denudasi itu adalah proses di mana material yang ada di atas perbukitan ini kemudian turun ke bawah, terbawa oleh runoff tadi, terbawa oleh aliran itu. Nah, sekarang kembali kita akan bahas mengenai bentuk lahan denudasional itu. Nah, bentuk lahan denudasional itu reliefnya adalah berbukit atau berpegunungan. Jadi tidak mungkin denudasional kok di dataran gitu ya. Kalau di dataran tadi fluvial prosesnya ya. Ada sungai besar, kemudian banjir, ada dataran banjir, ada dataran aluvial, itu adalah bentuk lahan fluvial. Dan yang di sini di denudasional itu tadi saya katakan reliefnya pasti perbukitan atau pegunungan. Proses awalnya itu bisa struktural, bisa vulkanik. Ya, kembali ya. Proses awal terbentuknya itu bisa struktural, pengangkatan, bisa vulkanik. Tapi kemudian setelah terbentuk perbukitan atau pegunungan itu tadi dominasi proses lanjutnya ada pemotongan, pelembahan, dissection, ya, denudation tadi ya. Sehingga kemudian dikenal sebagai perbukitan atau pegunungan denudasional. Nah, penamaan dari bentuk lahan asal denudasional itu ada 3 unsur yang harus diperhatikan. Ya tadi reliefnya, apakah itu perbukitan atau pegunungan. Kemudian yang kedua, batuannya apa? Ya, batuannya apa? Apakah breksi, apakah vulkanik, batu vulkan, apakah itu konglomerat, aglomerat. Ya, kalau di titik ini ya ada di latar belakang itu Anda tampak gitu ya, itu adalah di bawah itu ada breksi, ada andesit ya, yang batu hitam itu. Kemudian yang putih tampak sekali itu adalah batu pasir, ya, batu pasir, sandstone. Kemudian ada tuff gitu ya, di atas lapisan yang putih itu tuff, bukan kapur ya itu, tapi tuff. Nah, ini menunjukkan bahwa daerah ini ada percampuran ya antara vulkanik dan fluvial. Ya, vulkanik pada masa lalu ya prosesnya terbentuk batuannya itu, kemudian kombinasi juga tadi pengangkatan. Jadi kita itu kan berada di daerah
perbukitan Batur Agung gitu ya. Sebenarnya ini jalur yang sama membujur dari Parangtritis ya di sebelah timur, kemudian ke utara sampai Prambanan, dari Prambanan ke timur sampai ini. Ya, kita itu berada di perbatasan Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri. Dan seterusnya sampai ke Selogiri, Wonogiri sebelah utara itu. Jadi kembali penamaan dari bentuk lahan denudasional itu dilihat dulu reliefnya, apakah berbukit, apakah bergunung. Kemudian yang kedua, batuannya apa. Kemudian yang ketiga, tingkat prosesnya. Di awal tadi sudah saya katakan apakah dia tertoreh ringan, tertoreh kuat, tertoreh sedang. Ditunjukkan oleh apa? Ditunjukkan oleh kerapatan lembahnya. Bagaimana interpretasi lembah itu nanti akan dijelaskan Pak Anggoro Sigit gitu ya. Tapi saya menjelaskannya itu penamaan bentuk lahan denudasional itu dilihat kembali ya dari apakah ini reliefnya berbukit atau berpegunungan, kemudian batuannya apa, kemudian tingkat prosesnya apa. Salah satu contoh kita memberi nama misalnya perbukitan berbatuan breksi tertoreh kuat. Ya, perbukitan ini kita berdiri di perbukitan, di lereng perbukitan. Kemudian tertoreh kuatnya ini ada fenomena longsor, fenomena lembah, semua yang memotong baik alami maupun non alami di daerah denudasional itu menyebabkan berpindahnya material secara masif dari atas ke bawah. Kembali ke denudasional yang harus diingat 3. Reliefnya apakah perbukitan atau pegunungan, batuannya apa, kemudian tingkat disekteknya seperti apa. Pada siang hari ini ya, ini pengambilan videonya kebetulan pada siang hari. Alhamdulillah cuacanya cerah, hatinya juga cerah gitu ya. Alhamdulillah juga kami jadi bertiga hari ini mengambil take video untuk kenampakan atau bentuk lahan, bentang lahan denudasional ya. Tadi secara geomorfologis sudah disampaikan oleh Pak Kuswaji ya, berkaitan dengan wadahnya wadah dari lokasi bentuk lahan denudasional. Jadi kami ini berada di daerah Sukoharjo di ujung selatan daerah Weru gitu ya. Nah, tadi disampaikan bahwa kenapa terjadi bentuk lahan denudasional gitu ya. Pasti tadi sudah lokasinya atau formasinya berada di pegunungan atau perbukitan. Ya, kok bisa terdenun ya, terdenudasional. Itu seperti apa ya kejadiannya, atau pemicunya apa, atau pendorongnya apa. Sebelum sampai ke situ perlu saya sampaikan ya, kali ini denudasional kalau didasarkan atas asal kata denun, nud ya, nude itu artinya adalah telanjang gitu ya. Jadi sehingga bukan nudnya, jangan berpikiran yang negatif dulu. Jadi nud itu telanjang. Kenapa bisa telanjang? Jadi kalau nud sendiri itu telanjang. Nah, kemudian bentuk lahannya dinamakan denudasi ya. Jadi ini terjadi penelanjangan atau penggundulan gitu ya, kalau agak halus gitu ya, permukaan bumi. Kenapa seperti itu bisa terjadi di permukaan bumi, terutama pada wilayah yang berpegunungan dan perbukitan. Jadi
Di sini pada wilayah ini, pada wilayah perbukitan dan pegunungan ini, kenapa terjadi denudasional? Karena ada proses pelapukan, kemudian erosi. Kalau pelapukan, kemudian ada erosi karena berpegunungan, ada erosinya, kemudian pasti ada gerak massanya dan proses pengendapan, gitu ya, atau agradasi. Nah, itu 4 proses itu pasti ada. Loh, kemudian siapa yang membuat lapuk, gitu ya? Kenapa ada lapuk? Kemudian ada erosi, kemudian ada gerak massa, kemudian ada pengendapan. Apa dia bisa berjalan sendiri-sendiri atau berjalan dengan sendirinya? Tidak. Kenapa bisa lapuk? Jadi daerah pegunungan atau perbukitan, kenapa bisa lapuk? Pasti karena ada kondisi cuaca yang ekstrim. Jadi kalau siang hari panas, malam hari dingin, itu baru siang dan malam. Belum lagi kalau musim, ya. Mungkin yang apa namanya lokasi besar, bukan lokasi tapi penyebab yang agak besar itu adalah dari musim. Ya, kalau di Indonesia adalah musim penghujan dan kemarau. Kemudian ada siang dan malam. Nah, itu terjadi perubahan suhu yang sangat drastis, gitu ya. Kalau malam itu dingin, kalau siang panas kena terik sinar matahari, malam dingin itu mengkerut, siang hari panas memuai. Begitu berjalan selama bertahun-tahun. Demikian juga ketika musim hujan, musim kemarau, gitu ya. Terutama musim kemarau begitu ekstrim gitu antara malam dan siang sehingga lapuk. Nah, lapuk dulu batuannya. Jadi tadinya kan batuan macam-macam. Nah, ini tergantung dari batuannya, ya. Kalau yang breksi itu tadi udah dikatakan, atau yang sedimen, yaitu kekuatannya berbeda-beda. Nah, oleh karenanya ketika lapuk ini cuaca ada hujan turun, bres gitu ya. Nah, kalau di perbukitan ini sudah lapuk, maka akan terbawa oleh limpasan atau runoff-nya, ya, terbawa oleh runoff. Kemudian dibawanya kemana? Pasti tidak ke atas, dia akan mengikuti gaya gravitasi yang berada di lereng-lereng perbukitan maupun di lereng pergunungan. Nah, sehingga tadi itu ya terjadi lembah-lembah. Nah, didorong ke bawah gitu ya. Ada gerak massa, kemudian di bawah lagi ketika mencapai dataran atau lereng yang landai akan diendapkan. Nah, itu ya hujan. Nah, oleh karenanya denudasional itu faktor-faktor yang bisa terjadi denudasional yang klasifikasi tinggi, tererosi atau tererosi tinggi atau rendah, klasifikasinya itu sangat tergantung. Satu adalah batuan, jenis batuannya, ya. Kalau batuannya kuat berarti akan memerlukan waktu yang lama, dan sebaliknya kalau batuannya lemah, misalnya kayak batuan sedimen seperti tadi dikatakan bahwa ini adalah campuran gitu ya, ada breksi, ada pasir gitu ya, campuran, ini berarti agak rendah. Tapi kalau yang breksi beneran semuanya itu agak memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, tenaganya apa? Tenaganya adalah curah hujan. Jadi curah hujan kemudian dipicu lagi, itu yang membawa dari hasil pelapukan tadi dibawa ke lereng gitu ya. Ada kemiringan pasti ya, ada perbedaan kemiringan yang sangat drastis, kemudian terbawa ke bawah, ada limpasan, kemudian diendapkan ketika sudah sampai pada wilayah yang relatif datar gitu. Nah, kemudian yang ketiga gitu ya, yang ketiga tadi adalah batuan. Cuaca itu termasuk suhu, perbedaan curah hujan, kelembaban dan lain sebagainya yang memicu mengembang mengkerutnya batuan gitu ya. Kemudian curah hujan,
Kemudian yang ketiga adalah vegetasi. Nah, vegetasi di sini adalah apa namanya ya? Jadi mencoba vegetasi itu mempertahankan, jadi menahan gitu ya. Sebetulnya dari vegetasi itu menahan laju dari runoff-nya. Oleh karena itu Anda sekalian bisa melihat di sini pada lereng-lereng bukit itu semuanya berusaha untuk ditanami, terutama tanam-tanaman yang tahan terhadap cuaca yang ekstrim, kemudian biomasa yang sangat rendah atau miskin biomasa gitu ya. Kemudian akarnya kuat, tunggang gitu ya. Jadi akarnya yang kuat dan tahan terhadap runoff, sumber air yang sangat minim gitu. Nah, ini adalah yang menahan dari proses denudasional itu sendiri. Ada 3 itu ya. Itu yang bisa mengklasifikasi denudasional itu termasuk yang klasifikasi tinggi, rendah atau sedang, atau klasifikasinya berbeda-beda itu. Nah, umumnya pada wilayah-wilayah yang berbukit atau bergunung itu solum tanahnya pasti tipis, nggak ada yang tebel. Kalau yang tebel pasti pada lereng yang relatif datar gitu. Nah, oleh karenanya peran dari cuaca ini atau suhu, terutama perbedaan suhu yang sangat berbeda atau yang ekstrim, inilah yang mendorong atau memicu terjadinya denudasional itu ya. Jadi lapuknya bukan lapuk kemudian menjadi tanah, belum jadi tanah, tapi ini batuannya yang lapuk. Nah, itu pasti tipis. Nah, oleh karenanya untuk menahan tadi supaya proses denudasional itu tidak berlangsung terus-menerus gitu ya, maka ada campur tangan manusia untuk menghambat ya. Salah satunya adalah dengan tanaman atau dengan teknik mekanisme pakai teknik mekanisme guludan gitu ya, teknis yang pakai guludan kemudian terasering itu bisa mengurangi. Tapi itu adalah akan dilakukan kalau teknik-teknik pengelolaan permukaan lahan itu memang pada lahan pertanian yang produktif. Kalau ya seperti ini, di daerah seperti ini itu miskin paling enggak tanaman kayu-kayuan yang bisa gitu. Nah, ini berkaitan nantinya dengan orde sungainya gitu ya nantinya ya. Jadi kalau yang seperti di bukit-bukit sini adalah merupakan limpasan. Jadi baru limpasan, jadi curah hujan yang langsung menjadi runoff. Berarti ini masuk pada orde yang ke-1. Nah, nanti kemudian terendapkan jadi satu di bawah lembah sana, ada orde 1 ketemu orde 1 gitu ya, jadi orde 2. Aduh, maaf ya, ini nyamuknya banyak banget. Orde 2, kemudian orde 2 dengan orde 2, orde 3 dan seterusnya. Nah, hasil dari pelapukan itu dibawa yang paling prosentase yang paling kecil adalah di orde 1, tapi ngumpul di orde 2, 3 dan seterusnya, nanti ngumpul semuanya lah masuk di orde yang atau sungai induknya ini menjadi sedimen yang variasinya sangat bermacam-macam. Ada yang bedload, ada yang melompat-lompat, ada yang solusional atau suspended gitu ya. Nah, itu yang perlu diingat. Tenaganya satu tadi cuaca, kemudian tenaganya lagi air. Nah, air itu hebat ya, hebat sekali. Jadi pada batuan yang keras pun bisa melapukkan. Nah, cuman tadi itu ya memerlukan waktu yang lama. Waktu ini yang membedakan gitu ya. Tapi kalau yang
agak tidak keras, nah itu memerlukan waktu yang mungkin lebih pendek daripada yang batuannya keras. Satu tadi cuaca ya, batuannya bahan dasarnya itu gampang nggak lapuk gitu ya, gampang nggak lapuk. Kemudian yang kedua ada perbedaan cuaca, kemudian yang membawa siapa? Yang membawa adalah hujan gitu, yang membawa adalah hujan, limpasan. Limpasan, kenapa ada limpasan? Karena ada perbedaan kelerengan, kemudian diendapkan, sehingga tadi itu adalah cirinya ya, cirinya adalah reliefnya ya, lembah gitu ya, pola aliran sungai, kemudian ada lerengnya, kemudian tidak ada gejala struktural gitu ya, masif, kemudian dapat dibedakan dengan jelas dengan bentuk yang lain ya, karena ada itu ya, lembah-lembah itu tadi. Kemudian reliefnya lokal. Lokal itu apa? Berada di perbukitan dan pegunungan. Kemudian litologi menjadi dasar pembeda ya, bentuk lahan satu dengan yang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, diingat-ingat apa namanya, faktor-faktor yang memicu atau faktor-faktor yang mempengaruhi dari bentuk lahan denidasional tadi. Selamat bertemu saudara sekalian dalam media yang berbeda ya. Jadi biasanya kita kalau KKL 1 ini bertemu di lapangan ya. Jadi kita menyampaikan materi, kemudian saudara sekalian mendengarkan. Tetapi kali ini karena baru pandemi, sebagaimana tadi disebutkan oleh Bapak Ibu yang lebih dahulu menyampaikan materi ya. Kita baru dalam masa pandemi, sehingga keadaan ini harus kita maklumi. Dan penyampaian materi ini hanya di depan video, tapi mudah-mudahan tidak mengganggu nanti apa yang akan kita sampaikan, dan bisa Anda terima dengan baik insya Allah ya. Tetap semangat, tetap sehat ya, walaupun kita berada dalam kondisi yang tidak sama-sama kita inginkan ya. Baik saudara sekalian, tadi Pak Ketua Haji kemudian Bu Alif sudah menjelaskan panjang lebar tentang fenomena daerah ini ya. Jadi objek kita kali ini adalah tentang lahan denidasional ya, sudah disebutkan oleh Pak Ketua Haji dengan cukup panjang tadi, bagaimana daerah ini terbentuk. Jadi kalau kita mendengar istilah denidasional maka kita akan terbayang pada suatu daerah yang banyak mengalami proses geomorfologi ya. Denidasional itu bisa disebut, kalau tadi Pak Kus menyampaikan dissected ya, jadi saya mungkin tambahkan ya sebagai pelengkap, denidasional juga bisa diartikan sebagai daerah yang sudah tertelanjangi ya. Daerah yang mengalami proses denidasional itu adalah daerah yang sudah mengalami penelanjangan muka bumi. Kita sama tahu ya arti kata telanjang ya, bukan porno ya ini ya, tapi telanjang dalam pengertian yang ilmiah ya. Jadi sesuatu yang disebut telanjang itu berarti terbuka, artinya dilepas semua. Kalau kita melihat dengan mata telanjang, berarti kita melihat dengan mata terbuka ya. Tidak ada penutup mata kita, kacamata atau pakai pembesar dan mikroskop dan sebagainya ya. Tidak ya. Tapi melihat dengan mata telanjang berarti melihat dengan mata terbuka. Tubuh kita telanjang, kita nggak pakai penutup apa-apa ya, semua terlepas, sehingga semua yang ada pada diri kita tanpa penutup itu akan kelihatan, itu telanjang. Nah sekarang bagaimana dengan muka bumi yang telanjang ya? Muka bumi yang mengalami penelanjangan. Tertelanjang oleh apa? Tadi Pak Agus sudah sampaikan, dissected, terpotong-potong oleh lembah, oleh torehan. Itu adalah satu contoh proses yang membuat muka bumi kita terkelupas. Apanya? Penutupnya. Kalau tubuh kita terkelupas penutupnya, maaf, kalau tubuh kita bukan terkelupas ya, tapi penutup tubuh kita lepas ya. Penutup tubuh kita adalah pakaian ya. Tapi kalau muka bumi yang terlepas dari tutupnya, berarti penutup muka bumi kita itu ada yang lepas.
Nah, penutupnya adalah di sini adalah tanah. Tadi Pak Kus sampaikan, jadi materi-materi yang terlepas dari bagian atas ke bawah akhirnya membuka lahan itu akan terbuka ya, sehingga banyak torehan-torehan ya bisa terlihat, bisa berupa erosi ya yang nampak seperti alur-alur, bisa juga seperti yang kita lihat di background ini ya, sebagai longsoran ya. Ini adalah bagian dari proses-proses geomorfologi yang membuat muka bumi kita itu menjadi telanjang. Nah, sekarang kaitannya dengan bidang saya ya, terkait dengan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, tapi kali ini nanti kita lebih banyak ke penginderaan jauhnya ya. Bagaimana kita mengenali daerah denodasional dengan melihat kenampakan dari citra penginderaan jauh. Yang pertama, kita ingat dulu atau kita kembali dulu pada materi pelajaran PJ penginderaan jauh ya, ada citra yang berupa foto udara ya, ada yang berupa citra satelit. Nah, sekarang kalau kita lihat daerah ini dari foto udara ya, kelebihan foto udara itu seperti yang sudah kalian praktekkan di lab ya, pengamatan 3 dimensi, itu ada kenampakan relief yang nyata, artinya 3 dimensinya kelihatan. Daerah yang menggunduk akan kelihatan menggunduk, kemudian daerah yang ledok akan kelihatan ledok. Nah, daerah ini bisa kita lihat adalah daerah berbukit. Kenampakan dalam foto udara tentu berupa daerah-daerah yang menggunduk ya, dengan kenampakan yang sangat mudah dibedakan dengan kenampakan gundukan yang lain. Sudah sekalian ya, tadi Pak Kus sudah sampaikan ada bentukan vulkan ya, ada struktural, kemudian ada bentukan denodasional, dan ada bentukan karst ya. Itu adalah bentukan-bentukan yang berelief kasar ya. Tapi ada yang lain yang berelief relatif halus seperti fluvial, kemudian marin ya. Nah, itu tidak ada konteksnya dengan denudasi. Denodasional selalu berinteraksi atau berhubungan, berasosiasi dengan daerah-daerah berelief kasar. Sehingga sekarang hampir semua daerah berelief kasar seperti daerah karst, kemudian daerah vulkanik, kemudian daerah struktural ya, dan daerah perbukitan denodasional sendiri yang tidak mengalami denudasi, yang tidak mengalami proses penelanjangan muka bumi ya, hampir semua mengalami kejadian itu atau terjadi. Baik ya, sekarang kita kembali ke penginderaan jauh yang 3 dimensi tadi. Nah, dari kenampakan 3 dimensi ya, itu sangat jelas akan kita dapatkan kenampakan dissected tadi yang sampaikan oleh Pak Kuswaji, torehan-torehan tadi ya, torehan-torehan tadi itu dengan sangat nyata bisa dilihat dari foto udara ya, udara ditunjukkan dengan kenampakan yang kalau orang Jawa menyebutkan ada semacam tekuan ya. Jadi tekuan-tekuan yang merupakan konsentrasi air mengalir ya. Biasanya di daerah-daerah yang seperti ini ya, seperti yang kita lihat di sini ya, lembah-lembahnya ini cukup banyak vegetasi ya. Ini bisa dilihat dengan jelas di foto udara ya, foto udara. Jadi kebetulan ini pas hujan sehingga kenampakan vegetasinya cukup cukup hijau ya, cukup lebat ya. Tapi kalau musim kemarau tentu hijaunya vegetasinya akan berkurang ya. Nah, di dalam foto udara kan kelihatan itu, jadi pola-pola lembah ya, lembah. Kalau pengambilan foto udaranya dilakukan pada musim hujan, biasanya lembah-lembah itu akan ditunjukkan dengan asosiasi banyaknya vegetasi ya, vegetasi. Di samping kenampakan dari 3 dimensi sendiri, daerah yang ledok ya, ledok. Itu kemudian yang kedua, ada sekalian, ada citra satelit ya, satelit. Tapi citra satelit ini memang untuk daerah skupnya yang luas ya, luas. Jadi tidak seperti foto udara. Landsat juga bisa dipakai untuk mengenali bentukan ya, bentukan apakah itu vulkan atau bentukan denudasi dengan melihat pola aliran ya. Biasanya kalau kita melihat kenampakan daerah relief kasar, ada satu titik itu kemudian ada aliran-aliran air yang terpusat kemudian menurun ya, menjauhi pusat tadi ya, atau titik puncak kawahnya ya, kemudian memanjang ke bawah ya, ke samping kanan sama kiri, melingkar gitu, biasanya vulkan biasanya ya.
Kemudian kalau di daerah denudasi itu dendritik biasanya ya, dendritik, dan itu menyebar ya. Artinya beberapa titik atau beberapa lokasi itu memiliki pola aliran yang sama dan rata-rata memiliki pola aliran yang berbentuk atau polanya berupa dendritik ya. Pada umumnya, walaupun tidak semuanya polanya dendritik. Kemudian sekarang ada citra resolusi tinggi ya, yang hampir bisa menggantikan peran foto udara, yaitu QuickBird ya, atau Iconos juga. Ini bisa di zoom, dibesarkan sehingga kenampakan torehan yang mencirikan daerah denudasi itu bisa dikenali ya. Dan yang terakhir sekarang ada perkembangan baru yaitu drone ya. Jadi drone ini sangat detail sudah sekalian ya. Jadi ini mengalahkan citra satelit yang resolusi tinggi ya, CRST yang sekarang tinggi, citra satelit resolusi tinggi. Ini sekarang kalah dengan drone, karena drone itu tidak masuk citra satelit ya, masuk foto udara, tetapi detailnya ini bisa dipakai untuk menggambarkan dan memetakan kenampakan yang sangat detail ya. Jadi untuk memetakan yang mendekati ke teknis itu bisa ya, sehingga kenampakan seperti ini ya sekalian, seperti longsor ya, longsor yang ada di belakang saya ya, maksudnya ya, apa di depan kalian ya, Oke ya. Ini mungkin di citra satelit nggak kelihatan, foto udara pun juga sulit untuk mengenali walaupun sudah 3 dimensi ya, tapi dengan drone akan kelihatan ya, akan kelihatan karena objeknya bisa diperbesar. Foto udara masih mungkin ya untuk mengenali proses denudasi dari akibat proses longsor ini. Longsor ini masih bisa dikenali ya dengan foto udara skala besar ya, besar. Karakteristiknya adalah jadi ada satu bidang atau lokasi yang kenampakannya berubah secara tiba-tiba. Kemudian ada kesan garis yang menunjukkan batas pemotongan lereng ya. Jadi satu tetap berada pada posisinya masih original, kemudian satunya itu turun ya, menunjukkan longsoran. Jadi yang satu kenampakannya tetap seperti semula sebelum jadi longsoran, kemudian yang bawah bagian yang hancur itu kenampakannya maut. Maut itu apa ya? Kalau istilahnya vegetasi juga sudah nggak tertata, mungkin wujudnya sudah malang melintang batangnya ya. Kemudian kalau ada rumah juga udah nggak tertata ya. Jadi bentuknya sangat mudah dikenali ya. Ini bentuk yang masih aman. Kemudian kenampakan satunya adalah di bidang yang lain, bentuk yang sudah mengalami hancuran. Nah biasanya ini merupakan proses denudasi akibat longsor ya. Kalau erosi saya kira tadi sudah, erosi kecil tidak mungkin akan terlihat dari citra penginderaan jauh, termasuk mungkin drone juga ya, karena ada erosi alur kemudian ya, hanya erosi besar dan aliran-aliran besar akibat torehan yang masih bisa dikenali. Hitungannya sudah meteran ya, bukan sentian lagi, atau mungkin bisa puluhan meter ya. Jadi kalau kita melihat kenampakan muka bumi untuk mengenali torehan dalam daerah atau di daerah denudasi, maka hitungannya bukan lagi sentimeter, kemudian 1, 2, atau 3 meter, tapi puluhan meter nanti ya. Jadi alur-alur yang merupakan dissekted dari permukaan lahan ini sudah hitungannya sudah puluhan meter ya. Saya kira itu sudah sekalian yang bisa saya tambahkan, melengkapi yang sudah ditambahkan oleh Pak Kuswadi dan Bu Alif tadi ya. Nanti di lain waktu ya, atau mungkin di lab nanti bisa kita makin pahami lagi tentang kenampakan denudasi ini. Atau nanti di semester lanjut, semester 5 atau 7 ya, nanti sudah sekalian akan bertemu mungkin dengan Pak Kuswadi juga ya. Kita ada mata kuliah survei erosi dan pemetaan, di sana nanti akan banyak disampaikan bagaimana mengenali bentuk-bentuk lahan yang ada di permukaan bumi, termasuk salah satunya adalah bentukan denudasi erosional ya. Saya kira itu sudah sekalian ya. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan, kalau ada manfaatnya ya saya kira semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sekian saja, tetap semangat ya, mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.